Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sartika dengan NIM L1A119079 dari kelas L003 Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai tebang pilih tanam jalur atau yang disingkat dengan TPTJ. Tebang pilih tanam jalur atau yang disingkat TPTJ adalah sistem tebang pilih memilih pohon tertentu dengan batas diameter 40 cm dan diikuti dengan permudahan buatan di dalam jalur. Sistem silvikultur TPTJ wajib dilakukan penanaman tanaman penghayaan pada areal bekas jalur tebangan dengan jarak antar jalur yaitu 25 meter. Ruang antar jalur ditujukan untuk keanekaragaman hayati dapat berkembang dan memperkaya kelestarian ekosistem. Menurut Departemen Kehutanan, pada tahun 1998, sistem silvikultur tebang pilih tanam jalur atau TPTJ adalah sistem silvikultur uji coba yang digulirkan sebagai alternatif pembangunan HTI. HTI menggunakan tebang habis, sementara TPTJ menyisakan hutan alam di antara jalur tanam. Pembukaan tutupan hutan terjadi di tengah jalur tanam selebar 10 meter yang bebas dari naungan pohon. Di antara jalur tanam disisakan hutan alam selebar 25 meter yang ditebang dengan batas diameter yaitu 40 cm ke atas. Dasar penerapan TPTJ. Pada dasarnya, penerapan sistem silvikultur tebang pilih tanam jalur atau TPTJ adalah untuk mengantisipasi menurunnya potensi tegakan persatuan hektar pada rotasi kedua pengusahaan hutan, sekaligus menerapkan fungsi rehabilitasi atas seluruh areal bekas tebangan di dalam areal kerja HPH yang bersangkutan. Prinsip-prinsip TPTJ. Adapun prinsip-prinsip TPTJ yang pertama yaitu sistem silvikultur untuk tegakan tidak seumur. Yang kedua, teknik pemanenan dengan sistem tebang pilih. Yang ketiga, meningkatkan riap. Yang keempat, mempertahankan keanekaragaman hayati. Yang kelima, menciptakan ruang tumbuh yang optimal bagi tanaman. Yang kedelapan, penanaman jenis unggulan lokal dalam jalur. Dalam suatu sistem, maka harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai di masa yang akan mendatang. Adapun tujuan dari TPTJ adalah untuk meningkatkan produktivitas hutan alam tegakan tidak seumur melalui tebang pilih dan memanfaatkan ruang tumbuh dalam jalur untuk meningkatkan riap dalam rangka memperoleh panenan yang lestari. Sasaran TPTJ adalah pada hutan alam produksi bekas tebangan di areal IUPHK atau KPHP. Adapun sasaran TPTJ yang pertama yaitu mengatur pemanfaatan kayu yang optimal pada hutan alam produksi. Yang kedua, meningkatkan potensi hutan baik kualitas maupun kuantitas pada areal bekas tebangan dengan cara menanam jenis komersil, utama jenis-jenis Dipterocarpaceae yang diharapkan dapat menjamin kontinuitas produksi. Yang ketiga, memudahkan pelaksanaan pemeriksaan pembinaan
dan pengawasan terhadap kegiatan pembinaan hutan yang dilaksanakan di lapangan. Adapun tahapan kegiatan dalam TPTJ yang pertama yaitu penataan areal kerja atau PAK, yang kedua inventarisasi hutan, yang ketiga yaitu pembukaan wilayah hutan, yang keempat pengadaan bibit, yang kelima tebang naungan, yang keenam menyiapkan dan pembuatan jalur tanam, yang ketujuh penanaman dan pemeliharaan tanaman jalur, yang kedelapan pembebasan dan penjarangan, yang kesembilan pemanenan, yang kesepuluh perlindungan dan pengamanan hutan. Dari penjelasan sebelumnya terdapat 10 tahapan kegiatan dalam TPTJ. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu dari kegiatan tersebut. Yang pertama yaitu penataan areal kerja atau PAK. Menata areal kerja ke dalam blok dan peta kerja tahunan berdasarkan RKUHP-HHK dilakukan tidak lebih dari 4 tahun sebelum pemanenan. Pembagian areal kerja ke dalam blok-blok kerja tahunan dan peta-peta kerja disesuaikan dengan jumlah blok dan peta kerja dengan siklus tebang yang ditetapkan serta kondisi lapangan. Yang kedua, inventarisasi hutan. Jalur-jalur inventarisasi pada setiap peta kerja yang ada dalam blok RKT berdasarkan peta hasil penataan areal kerja serta membuat semua jalur ukur dalam peta searah, misalnya utara dan selatan. Langkah yang ketiga yaitu pembukaan wilayah hutan atau PWH. Rencana PWH dibuat berdasarkan peta blok RKT. Pembuatan trace jalan, angkutan, dan jalan syarat berdasarkan peta kontur hasil inventarisasi hutan. Pembukaan wilayah hutan atau PWH berdasarkan prinsip efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. Langkah yang keempat yaitu pengadaan bibit. Menggunakan bibit jenis lokal unggulan setempat. Dapat berasal dari biji atau cabutan atau stek atau kultur jaringan. Perencanaan persemaian, lokasi, sumber, bibit atau pohon plus bangunan, sumber daya manusia, peralatan, serta kebutuhan bibit. Langkah yang kelima yaitu tebang naungan, pembebasan dari naungan pohon dominan, penebangan pohon diameter di atas 40 cm dan masuk ke dalam target RKT yang telah disahkan dan alat-alat pemanenan mengikuti peraturan yang berlaku. Langkah yang keenam yaitu penyiapan dan pembuatan jalur tanam. Membuat jalur tanam dengan jarak antar sumbu jalur yaitu di atas 20 meter dan jarak tanam dalam jalur yaitu lebih dari 5 meter. Membuat jalur tanam selebar lebih dari 3 meter dan penebangan dilaksanakan pada petak tebangan dalam blok RKT yang telah disahkan. Yang ketujuh, penanaman dan pemeliharaan tanaman jalur. Pengolahan tanaman dengan mengutamakan bibit jenis unggulan lokal. Membuat peta rencana penanaman dalam jalur, penanaman dan pemeliharaan tanaman jalur berdasarkan prinsip meningkatkan produktivitas pada blok RKT dan menggunakan bibit jenis lokal unggulan setempat. Langkah yang ke-8 yaitu pembebasan dan penjarangan. Menetapkan pohon terbaik dari permukaan alam di jalur antara
dan dari tanaman di jalur tanam sebagai pohon binaan di peta kerja, membebaskan pohon binaan dari tanaman penyaing serta membuat peta pohon binaan hasil pembahasan. Langkah yang ke-9 yaitu pemanenan. Pemanenan dengan tebang habis pada jalur tanam dan tebang pilih pada jalur antara untuk pohon diameter 40 cm di atas 40 cm serta memanen tidak boleh melebihi riap. Penebangan dilaksanakan pada peta tebangan dalam blok RKT. Langkah yang terakhir yaitu perlindungan dan pengamanan hutan, pengendalian hama dan penyakit, perlindungan hutan dari kebakaran hutan, perambahan hutan, dan pencurian hasil hutan, memberikan kepastian usaha dalam pengelolaan hutan produksi. Dibandingkan sistem TPTI, sistem TPTJ memiliki kelebihan, yaitu lebih terjaminnya produktivitas hutan karena mekanisme kontrol lebih optimal dan mudah dilakukan. Baiklah, itulah penjelasan mengenai sistem TPTJ. Jika terdapat salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.